Halo semua, kembali lagi dengan saya Albina Ira. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sayap serangga. Apa sih itu sayap serangga? Pastinya udah ada yang tahu dong apa itu sayap serangga. Ya, di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari sayap serangga. Sayap serangga merupakan pertumbuhan daerah tergum dan paliwera. Sayap terdiri dari dua lapis tipis kutikula yang dihasilkan oleh sel epidermis yang segera menghilang. Di antara kedua lipatan terdapat berbagai cabang tabung pernapasan atau trakea. Tabung ini mengalami penebalan yang tampak seperti jari-jari sayap. Fungsi trakea sebagai pembawa oksigen ke jaringan dan penguat sayap. Jari-jari sayap mempunyai pola yang tetap dan khas pada setiap kelompok dan jenis serangga tertentu. Sifat ini mempermudah dalam menterminasi serangga. Fungsi utama sayap pada serangga digunakan untuk terbang. Rangka sayap dasar terdiri dari kosta atau C, subkosta atau SC yang dapat bercabang satu kali dan ditandai SC1 dan SC2. Radius atau R yang terdiri dari percabangan posterior yaitu sektor radial atau RS yang dapat bercabang dua kali dengan 4 percabangan yang mencapai batas sayap, dan cabang anterior radius adalah R1. Medium M dapat bercabang dua kali dengan 4 ranting cabang mencapai batas sayap. Cubitus atau CU bercabang satu kali dan ranting cabangnya adalah CU1 dan CU2. CU1 di bagian distalnya dengan 2 ranting cabang yaitu CU1A dan CU1B, dan rangka sayap anal A secara khas tidak bercabang dan biasanya ditandai dari anterior ke posterior sebagai sayap anal pertama atau 1A, rangka sayap anal kedua atau 2A, dan seterusnya. Rangka-rangka sayap melintang menghubungkan rangka-rangka sayap longitudinal yang utama. Sayap serangga juga mengalami modifikasi. Modifikasi sayap serangga sebagai berikut. Yang pertama, pada ordo Thysanoptera, sayap depan berupa rumbai. Yang kedua, pada ordo Coleoptera, sayap depan tidak memiliki pembuluh yang berbentuk seperti perisai. Sayap mengeras dan dinamakan elytra atau tunggal elektron. Elytra berfungsi untuk melindungi sayap belakang yang berupa selaput atau membran. Pada sayap belakang, serangga banyak terdapat pembuluh sayap atau vena. Yang ketiga, pada ordo Diptera, sayap depan berkembang sempurna, sedangkan sayap belakang mengalami modifikasi menjadi struktur seperti gada yang disebut halter. Halter berfungsi sebagai penyeimbang tubuh pada saat terbang, contohnya lalat buah. Yang keempat, pada ordo Hemiptera, sayap depan sebagian mengeras dan sebagian lagi tetap berupa membran. Sayap depan ini disebut sebagai hemilitera atau tunggal hemilitron. Salah satu ciri khas dari hemiptera ini terdapat struktalum sebagai segitiga pada toraks. Contohnya, serangganya adalah kepik coklat.
Yang kelima, pada Orthoptera. Sayap depan berupa perkamen, diduga sebagai pelindung dan disebut sebagai tegmina atau tunggal tegmen. Sedangkan pada sayap belakang merupakan membran. Contoh serangga ini adalah kecoa. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.